Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pertama-tama hormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok seperti Quran Nurul Bahasa Tidak. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSM Al-Quran Nurul Bahasa Tidak. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Berbagai alih. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang tentang danau. Nah, yang pertama saya akan yang kemarin yaitu tentang laut yang terdalam, laut dalam. Nah, jadi di laut dalam itu memiliki sumber daya yang berkualitas. Nah, yang dimana di laut dalam ini yaitu bakterinya itu bisa dipakai buat obat-obatan atau kosmetik. Nah, kemudian di laut dalam juga terdapat mikrob dan mineral yang dimana keduanya itu bisa digunakan untuk menghambat tumbuhan. Nah, kemudian biasanya laut dalam juga disebut ibu seluruh makhluk hidup. Mengapa? Karena kebanyakan makhluk hidup itu lebih bergantung kepada air. Nah, jadi misalnya itu kita kita seminggu tidak makan itu tidak akan mati, tetapi kita seminggu tidak minum itu bisa jadi. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kedua ada danau. Nah, jadi danau ada yang danau yang disebut Laut Kaspia. Mengapa? Karena danau ini danau terbesar yang ada, ya danau terbesar yang dimana dari selatan sampai barat, dari utara sampai selatan. Nah, itu lebarnya itu 1208 km. Yang dimana lebarnya itu ada 320 km dan di dalamnya itu memiliki 50 buah pulau. Nah, bayangin laut. Nah, jadi laut lebarnya itu 320 km terus ada 50 pulau. Nah, danau ini dinamai Laut Kaspia. Mengapa? Karena di danau ini airnya itu asin. Nah, biasanya untuk menyeberangi danau ini juga menggunakan kapal. Nah, dan di danau ini juga terdapat ikan yang bernama ikan sturgeon. Nah, kemudian belum lama ini juga ditemukanlah minyak bumi di danau itu, sehingga penjuru dunia ini lebih memfokuskan kepada danau itu karena terdapat minyak bumi. Nah, kemudian mengapa sih danau bisa disebut Laut Kaspia? Nah, alasannya itu adalah dikarenakan air danau itu asin. Mengapa air danau itu asin? Mengapa tidak tawar? Karena air yang ada di danau itu menguap karena kepanasan. Nah, kemudian pokoknya gitu. Nah, kemudian ada juga danau yang disebut laut, yaitu ada laut mati yang letaknya di mana ya laut mati itu? Ya, pokoknya ada laut mati. Nah, jadi laut mati ini memiliki salintas tinggi sehingga ketika kita berada di situ maka kita akan mengambang, tidak akan tenggelam. Jadi itu bisa sambil baca buku sambil mengambang. Gitu. Nah, kemudian ada pula air bawah tanah. Nah, jadi air bawah tanah yaitu di mana tanah yang menampung air. Nah, jadi di dalam tanah itu ada di suatu negara ada terowongan yang namanya terowongan Kares, yang dimana terowongan Kares ini dibuat oleh manusia untuk mengalirkan air. Nah, kemudian ada juga aliran air yang alami yang menuju ke daratan, itu namanya itu oasis. Oasis ini bisa disebut urat air yang ada di bumi. Mengapa? Karena oasis ini sambung menyambung seperti urat manusia, yang dimana uratnya itu sambung menyambung terus. Nah, jadi air bawah tanah juga biasanya itu dikarenakan adanya air hujan dan sungai yang menyela-nyela ke bawah tanah, menyerap tanah. Kemudian dari situ kemudian ditampung di bawah tanah. Nah, kemudian apabila ada batu yang terkikis, misalnya ada batu besar kemudian ada air dari atasnya kekikis kan seperti kata pepatah batu apabila diteteskan air lama-lama terkikis. Nah, seperti itu apabila batu itu terkena air maka akan terkikis lama-lama sehingga menjadilah gua yang besar. Nah, air hujan dari sungai yang dari atas. Nah, jadi prosesnya itu yang pertama itu air hujan itu turun
kemudian ke tanah. Ke tanah itu maka dia itu akan menyerap. Kemudian di bawah situ ada bebatuan yang tebal ataupun tipis. Dia akan terus turun sehingga ada yang namanya permeable, yang dimana tanah itu tidak bisa menyerap air. Nah, jadi menurut sains air bawah tanah yaitu adalah air yang dimana air yang terletak di antara permeable daratan dan permeable bawah tanah. Nah, air bawah tanah ini juga sangat lambat jalannya, sangat lambat. Pokoknya sangat lambat sehingga apabila air bawah tanah ini tercemar, maka akan sulit sekali untuk untuk membersihkannya. Nah, kemudian apabila air bawah tanah ini terlalu lama dipakai, maka itu akan cepat habis. Mengapa? Karena air bawah tanah ini sangat lambat, tetapi dia sangat bersih dan sangat jernih. Nah, seperti di London yang selalu menggunakan air bawah laut, air bawah tanah, sehingga ketika airnya itu habis, dia menggali lagi hingga dalam. Begitu pula Beijing yang selalu menggali hingga dalam untuk menggunakan air bawah tanah. Nah, air bawah tanah itu umumnya itu dalamnya itu 30 meter. Tetapi apabila keseringan digali, maka akan menjadi beratus-ratus ataupun beribu-ribu meter. Oke, sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.